itu sih. Kalau kita bisa, kita ada di mana kita bisa bantu. Jadi buat mereka, walaupun mereka memang masih jauh dari baik, belum 5 waktu, nggak tiap hari 5 waktu, saya coba lebih banyak amal. Rebecca Reichman merasa belum sempurna dalam memeluk Islam. Begini ceritanya. Sebelum memutuskan menjadi mu'alaf pada 2009, Rebecca Reichman menjalani proses pencarian jati diri yang cukup panjang. Ya sangat, iya sangat kayak yang dari orang yang agnostik kan ya, ateis yang udah sekolah Kristen, kakeknya Katolik, jadi semua campuran, semua buku sudah dibaca gitu, tapi akhirnya kayak dapat hidayat gitu Mbak, kayak oke, mualaf deh. Saya sudah mualaf sebenarnya sebelum udah nikah sama suami saya yang orang Padang gitu kan. Jadi ya benar dari hati gitu, benar belajar, dan sampai sekarang masih belajar, masih belum sempurna, masih jauh dari sempurna, tapi kita berusaha gimana relationship kita sama Allah gitu bisa jadi lebih baik lagi dan lebih jadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Ngerasa damai dan ada lebih dari dunia ini gitu loh, bukan kita sekedar hidup di sini aja. Itu Rebecca bener rasain gitu. Jadi Allah itu nyata dan lihat semua, dia tahu semuanya, dan nah itu yang bikin kita jadi ya sadar juga gitu. Kalau kita hidup di sini itu sudah ada yang atur semuanya. Kayak misalnya kalau ada yang menipu gitu, kita mesti sabar, kita mesti tahu kalau itu Allah udah atur gitu. Sengaja ada di jalanmu gitu kan. Jadi lebih ikhlas. Kalau dulu mungkin ajak berantem ya. Mungkin masih lebih gaya preman gitu Mbak. Tapi sekarang udah lebih tenang. Karena tahu gitu. Jadi lebih tahu diri. Bagi Rebecca, ketenangan diperolehnya setelah menjadi mu'alaf. Islam baginya mengajarkan hidup lebih sehat. Mungkin karena hidupnya lebih teratur gitu, udah nggak party lagi. Dulu kan ya, masih, tapi ya sejak itu udah nggak. Dan ya lebih sehat aja. Kan our mind kan, yang kontrol mindset kita, lifestyle kita gitu. Kalau kita lebih ke arah agama kan otomatis lebih sehat gitu, menurut Becca. Sadar masih belum sempurna menjalani ibadah sebagai seorang muslimah, Rebecca mengimbanginya dengan memperbanyak amal. Kalau kita bisa, kita ada di mana kita bisa bantu. Jadi buat Becca, walaupun Becca memang masih jauh dari baik, belum 5 waktu, nggak tiap hari 5 waktu, saya coba lebih banyak amal. Rebecca juga berusaha untuk mengajarkan agama kepada ketiga anaknya tanpa paksaan dengan mengedepankan logika. Ya, anak-anak juga pinter ngaji. Iya. Pinter sih. Dan mukanya sangat bule-bule tapi ikut Jumatan gitu di masjid. Seru deh. Tapi ya welcome semua daerah, aku kan daerah Betawi, semua orang pada welcome gitu anak-anakku. Jadi baik, pengajian mereka juga ikut, ya pintar sih anak-anaknya, dan aku senang aku bisa ngajarin mereka dari kecil, karena mereka dari kecil nggak pernah diajarin lah, jadi ada arahan. Tapi saya nggak mau maksa puasa, kayak nggak mau, tapi coba ya puasa gitu. Dan secara spiritual juga kasih tahu kalau Allah sayang sama kita, jadi anak yang baik gitu. Itu buat saya penting, daripada akademis gitu, mendingan dia punya perasaan dan spiritualitas terhadap Allah gitu. Jadi berdiskusi secara logik, jadi ngajar Islam juga secara logik, karena buat mereka juga itu penting, bisa berdebat ya kan, dan dari sudut pandang anak-anak itu lucu sih.
tapi God ada iPhone nggak mama yang paling kecil? Maksudnya God main Instagram nggak? Ya nggak ayah saya gitu. Jadi yang paling kecil si Ade tuh yang 4 tahun nanya pertanyaan tapi dia semangat untuk mengenal Tuhan. Lucu gitu. Jadi kita nggak maksa Islam dan harus belajar gini semua surat-surat. Mereka mesti ngerti dan mengenal gitu loh. Nah, menurut Becca begitu mereka dapat hidayah sendiri gitu, nggak mau maksa. Jadi mereka see the beauty of Islam by their eyes and their heart gitu. Menurut saya Mbak, daripada kalau Iqra kan ya mungkin mereka hafal untuk penghafalan bagus, tapi mungkin dari sisi spiritualitasnya nggak ada di situ gitu. Nah itu dari Becca, pendapat Becca gimana soal agama yang saya mengalami gitu.